Selamat malam kepada pemirsa program kami Kopral Santuy, Kopi Virtual Sambil Santai, baik yang ada di Facebook maupun yang ada di YouTube. Suatu program untuk mengangkat teologi GPIB yang responsif terhadap realita melalui metode pemuda bertanya dan pendeta menjawab. Program ini diinisiasi dan dipersembahkan oleh Panitia Kiamat COVID-19 Penguin Class Angkatan Vikariat 2012 GPIB. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita bisa bersama dalam malam hari ini, baik melalui Facebook maupun melalui YouTube. Dan di sini kita akan bersama-sama mengikuti atau bisa berdiskusi buat para pemirsa di YouTube maupun di Facebook melalui kolom-kolom komentar atau chat yang ada, untuk bisa bersama-sama kita memperkaya diskusi wacana yang akan berlangsung. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kesempatan di episode ketiga Kopral Santuy pada malam ini, secara khusus kami menghadirkan salah satu pentolan GPIB di Indonesia Timur, yaitu Pendeta Roberto M. Wage. Selamat malam, Bapak Pendeta. Bapak Pendeta di unmute. Ya, selamat malam, Bung. Nah, terima kasih Bapak Pendeta. Di sana sudah jam 9 malam, tapi tetap tune in untuk ada dalam diskusi kita pada malam ini. Ya, karena Pak Pendeta ini jauh lebih senior dari saya, para pemirsa. Pak Pendeta sudah berapa tahun pelayanan di GPIB? Baru jalan ke tahun ke berapa ini? 17 tahun, luar biasa kan, berarti 10 tahun di atas saya, lebih 12 tahun di atas saya, itu kan. Nah, jadi Pak Pendeta, saya ini pertama kali dengar nama Pak Pendeta dari sahabat saya, ya. Pendeta Aurelius Purawo. Jadi katanya dulu waktu itu saya di Pos Pelkes Peniel Spontijaya, Kalimantan Barat. Nah, jadi seringlah kita ketemu di Ketapang, ngopi di Ketapang sama Pendeta Aurelius. Nah, dia sering cerita kalau dulu di Serengka itu Pak Pendeta katanya ya, yang melayani di situ ya. Betul sekali. Itulah ya kan. Jadi alumni Serengka ya. Serengka apa ya? Serengka kanan kiri ya apa ya? Ada dua Serengka kan di situ kan? Serengka kanan. Ya, Serengka kanan, betul ya. Jadi tangan kanan. Kalau Serengka kanan tuh tangan kanan, berarti kan status quo. Enggak dong, merdeka. Ya, ini pun kita masih dalam suasana kemerdekaan, makanya lagunya sengaja dibuat Indonesia Raya, ya kan, dengan latar bendera merah putih, supaya kita tetap langit dijunjung, bumi dipijak. Nah, kita tahu di mana kita berada, di mana kita berakar, dan di mana kita bertumbuh serta berbuah di dalam Tuhan. Ya, ada 4 partisipan yang sudah dipersiapkan dalam acara ini yang nanti akan bergabung secara bergiliran untuk menghadapkan kenyataan-kenyataan. Dari para partisipan ini tentu mereka adalah para pemuda yang yang berjemaat di GPIB yang tersebar di beberapa wilayah. Nah, saya katakan pemuda di sini, Ibu Bapak Saudara, karena mereka nggak semuanya belum menikah. Artinya nggak semuanya belum menikah. Nggak semuanya belum menikah. Berarti kalau secara administrasi kan, kalau sudah menikah berarti udah nggak di GP kan, ya kan. Nah, makanya jadi pemuda di sini dalam kategori usia atau umur. Nah, apakah itu WHO? Ya jangan WHO lah. Kalau WHO berarti udah ini. Kita pakai standar Indonesia aja dulu lah, ya kan. Nah, pemuda standar Indonesia jangan WHO. Kalau pemuda standar WHO di Indonesianya kategorinya lansia ya WHO kan gitu, ya kan. Dewasa matang, ya kan. Jadi ada 4. Pak Pendeta gimana? Keluarga
anak-anak 3 kan ya? Ya, betul, sehat-sehat semua, sehat-sehat. Sehat ya. Sudah sekolah apa ini? Kelas berapa? Sudah di SMA dengan SMP mereka. Oh, SMA dan SMP. Jadi online ini semua di Makassar ini. Bagaimana? Online ya berarti, belajar di rumah. Ya, daring semua ini. Oh, daring. Online. Nah, jadi kalau kemarin Pendeta Dewi anaknya satu itu 50 GB satu bulan ya. Kalau Pak Pendeta anak 3 bisa 150 GB lagi satu bulan. Bisa jadi di sekitar itu ya. Wow, luar biasa. Ya, kita berharap supaya ada WiFi gratis dari pemerintah lah. Ya kan? Ya. Supaya ya irit-irit lah kita. Betul. Ya, Pak Pendeta ini Ketua Majelis Jemaat di GPB Jemaat Bahtera Kasih ya. Betul ya. Bahtera Kasih Makassar, gitu ya. Ya. Udah berapa tahun Pak Pendeta di itu? Baru 2 tahun ini, masuk 2 tahun. Oh, baru masuk 2 tahun ya. Saya dengar Pak Pendeta juga sejarah dosen ya. Ya, yang lalu ditugaskan di STT mengajar, tapi sudah tidak lagi. Yang lalu itu hanya sampai 2018 itu mengajar di sana. Ya. Mata kuliah apa? Ya, sejarah gereja. Wush, gitu kan. Kalau saya ini penikmat sejarah Pak Pendeta. Oh. Saya ini penikmat sejarah. Kalau Pak Pendeta kan sudah pengajar sejarah. Nah, saya masih di bawah lah, masih penikmat ini. Jadi lihat dia tuh kayak bercerita. Gimana? Biasanya yang penikmat itu yang banyak nikungnya gitu. Jadi dia lebih cepat duluan ke depan. Oh gitu ya. Kadang-kadang kalau sudah nikmat jadi ini apa namanya lupa berpijak. Lebih cepat dia majunya. Ya itulah, kita nih nikmatin sejarah kayak bercerita, itu enak itu. Apalagi kalau ada fenomena yang selama ini ternyata wah lebih apa yang ternyata nggak kita duga gitu kan dari pelajaran sejarah dulu yang kita dapat di SD, SMP gitu kan. Wih, gitu loh. Bagus, sejarah itu mantap, hebat, luar biasa. Oh gitu ya, Pak. Jadi waktu gelar masternya ini memang untuk sejarah bidangnya gitu? Ya, memang bidang sejarah gereja. Oh, bidang sejarah gereja ya. Nah, ini berarti salah satu sejarawan gereja GPIB, para pemirsa. Luar biasa, ini bonusnya banyak ini. Sudah senior di pelayanan, gitu kan. Nah, terus juga gembala sidang. Ya, kata saya ada gembala sidang ya. Ikut-ikut gereja-gereja saudara kita. Ya kan. Dan dosen sejarah, pengampu, kan gitu. Nah, terima kasih sekali lagi Pak Pendeta Roberto MWG. Ya. Saya biasa panggil Bung ya, Bung. Ya, iya Bung. Panggil Bung saja. Nah, terima kasih ya. Juga karena nuansa kemerdekaan ini ada Bung Karno, ada Bung Syahrir, Bung Hatta. Ya, saat ini ada Bung Roberto Wage. Betul. Gitu kan, yang jadi host atau operator kita Bung Kusanasi, kan gitu bisa juga ya. Bercanda Bung. Bercanda Bung Adrian. Terima kasih. Bersama dengan kita juga Adrian, Pendeta Adrian Mamahit, Majelis Jemaat Prabu Muli, Sumatera Selatan. Beliau yang saat ini memang tidak nampak karena beliau menjadi motor di belakang daripada siaran yang berlangsung pada malam hari ini. Gitu kan. Jadi beliau Tutwuri Handayani, kan gitu. Di belakang sebagai pendorong. Oke. Jadi Bung, kita sudah bisa mulai untuk sesi pertama tanya jawabnya ya. Ya. Gitu ya. Baik, pemirsa di Facebook dan pemirsa di YouTube, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab yang pertama. Itu dalam, saya mau tanya jawab kayaknya gimana ya? Kalau saya bahasanya realita pertama yang diperhadapkan. Nah, kepada GPIB. Jadi GPIB itu punya teologi. Wujudnya ada 2, satu statis, satu dinamis. Nah, yang statis itu bentuknya pemahaman iman, tata gereja. Nah, yang dinamis itu teolog-teolognya. Salah satunya adalah Bapak atau Bung Pendeta Roberto Wage ini. Nah, ini teolog dinamis kita, teologi GPIB yang berwujud dinamis, terus bergerak. Nah, jadi terima kasih Dela sudah datang. Sudah mau berpartisipasi sebagai penyaji realita kehidupan yang
akan dijawab oleh Teologi GPIB. Dela ini jemaat dari GPIB Jemaat Pancaran Kasih Kali Anget, Sumenep, Pulau Madura, Mupel, Jawa Timur. Nah, begitu. Baik Dela, silakan memperkenalkan diri dulu. Shalom Pak Pendeta Roberto. Ya, selamat malam, shalom Dela. Ya, malam ini saya dari pulau paling terkecil di Madura, Kalianget. Ya. Paling ujung. Ya, ini Pak Pendeta, saya mau bertanya. Bagaimana kita yang masih muda memahami firman Tuhan saat membaca Alkitab? Kadang masih bingung saat hanya baca Alkitab dan menjabarkan lewat SBU jika ibadah sendiri. Sarannya bagaimana? Dan apakah boleh kita berdoa dengan keburu-keburu? Apakah doa kita sampai kepada Tuhan? Seperti itu Pak Pendeta. Oh ya, oke, ya. Dela dari mana tadi Dela? Dari Pulau Garam, Madura, Kalianget. Oh, Madura ya? Oh, ya, Madura. Ya. Kurang lebih 17 tahun yang lalu saya pernah ke sana itu, ke Madura itu. Ya. Umur saya masih 7 tahun jadi. Ya. Oke, ya. Pertanyaannya ya tadi ya, memahami firman Tuhan saat membaca Alkitab. Jadi begini, saya coba jawab begini ya, dari sisi pemahaman iman GPIB dulu begitu ya, supaya konstruksi berpikir kita atau cara berpikir kita itu terbangun berdasarkan konteks di mana kita bertumbuh dan bergereja. Jadi kalau kita lihat dalam pemahaman iman GPIB itu, yang dipahami di sana itu, kalau kita bicara dengan firman Tuhan itu kan identik, berarti titik tolaknya adalah Alkitab. Dan dalam pemahaman iman GPIB itu, GPIB mengaku kitab suci Kristen yang adalah Alkitab itu berintikan firman Allah, begitu. Berintikan firman Allah, dan kita harus pahami begini, Dela. Firman Allah itu adalah penyataan diri Allah. Itu. Jadi, maksudnya gini, Allah menyatakan dirinya melalui firman Allah. Baik yang disampaikan secara lisan maupun tulisan. Dan pernyataan diri Allah itu, baik dalam kitab perjanjian lama maupun kitab perjanjian baru, tapi bertitik tolak dari kitab perjanjian baru pada akhirnya mencapai puncaknya dalam kehadiran Yesus Kristus. Secara sederhana mau dikatakan begini, ketika para nabi menyampaikan firman Allah, maka lihatlah bahwa firman atau perkataan yang disampaikan oleh para nabi itu adalah penyataan diri Allah. Atau Allah sedang menyatakan diri dan kehendaknya, mengkomunikasikan kehendaknya melalui nabi tersebut. Dan sekaligus hendak menegaskan bahwa ia atau Allah sungguh ada dan hadir di tengah firman yang disampaikan. Jadi seperti itu dulu. Pemahaman itu dulu yang kita mau bangun begitu ya. Bahwa firman itu adalah penyataan diri Allah. Artinya juga bahwa ketika kita sedang melihat sebuah narasi atau tulisan dalam Alkitab, maka jangan kita melihat bahwa narasi atau tulisan dalam Alkitab itu hanya sebatas sebuah huruf atau kata, begitu. Huruf, kata, kalimat, cerita, peristiwa, itu kan yang ada di dalam Alkitab. Nah, orang seringkali hanya melihat bahwa, oh ya, itu kalimat, itu cerita, itu peristiwa, begitu, dalam Alkitab. Jadi, harus kita bangun cara berpikir kita bahwa huruf, kata, kalimat, cerita, peristiwa, atau narasi-narasi di dalam Alkitab itu sesungguhnya merupakan cerminan dari kehadiran Allah. Nah, itu dulu. Pemahamannya seperti itu dulu harus dibangun. Supaya apa? Supaya kita menyadari bahwa kita bukan hanya berhadapan dengan sebuah buku, bukan hanya berhadapan dengan sebuah kitab suci, bukan saja berhadapan dengan sebuah narasi, kata, kalimat, cerita, peristiwa yang dari dalam Alkitab itu. Kita tidak hanya berhadapan dengan itu, tetapi kita menyadari bahwa Alkitab itu
yang berintikan firman itu adalah cerminan daripada kehadiran Allah. Nah, sehingga, nah ini dia, ini kita masuk dalam intinya. Hal itu, menyadari akan hal itu, maka kita memiliki rasa hormat dan takjub kepada narasi dalam Alkitab. Sekali lagi bahwa narasi itu bukan sekedar narasi, tetapi Cerita. itu merupakan cerminan daripada kehadiran Allah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat kitab suci, kita harus pahami, tadi sudah saya katakan bahwa itu adalah berintikan firman Allah, dan Alkitab itu merupakan cerminan daripada kehadiran Allah. Oleh sebab itu, ketika kita membuka Alkitab, maka kita harus memiliki rasa takjub, rasa hormat, begitu. Nah, dengan adanya rasa takjub, rasa hormat, maka terbangunlah komunikasi kita dengan Allah. Itu yang GPIB pahami, bahwa Alkitab itu berintikan firman Allah, dan firman Allah itu merupakan penyataan diri Allah, cerminan daripada kehadiran Allah. Nah, persoalan kita adalah pada saat ini seringkali kita tidak menempatkan firman itu sebagai satu bagian yang tidak ada rasa takjub dalam diri kita terhadap kitab suci itu, kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Akibatnya, karena tidak ada rasa takjub, karena tidak ada rasa hormat, ya kadang-kadang bisa jadi bahwa kita hanya melihat Alkitab itu sekedar sebagai sebuah buku biasa saja. Ini saya kasih contoh misalnya, bahwa memang Alkitab itu dia bisa menjadi buku biasa begitu. Dalam pengertian begini, kalau saudara membaca Alkitab, sore-sore gitu ya, baca Alkitab, lalu kemudian sambil minum kopi, minum teh, dia tidak akan jadi firman Allah. Tetapi dia hanya akan menjadi sebuah majalah atau koran buat kita begitu, yang memperlakukan Alkitab seperti itu begitu. Kalau kita membaca Alkitab sambil tiduran, tiba-tiba terakhir Alkitab yang baca kita gitu kan, kita tertidur. Itu Alkitab tidak akan menjadi firman, tetapi dia hanya akan menjadi sebuah buku pengantar tidur begitu. Tidak lebih dari sebuah buku cerita. Oleh sebab itu, bagaimana Alkitab itu bisa menjadi firman Allah, maka harus ada rasa takjub dulu dalam diri kita, yang melihat bahwa Alkitab itu benar-benar berintikan firman Allah dan cerminan daripada eksistensi dan kehadiran Allah. Maka kalau kita punya rasa takjub dan rasa hormat seperti itu, maka Alkitab itu akan menjadi, benar-benar akan menjadi firman Tuhan di dalam hidup kita. Seperti itu. Jadi, ketika kita punya rasa takjub dan kita punya rasa hormat itulah, maka kita akan, tentunya kita tidak hanya main membuka saja Alkitab itu, tetapi kita akan mencoba mendekatinya dengan rasa takjub dan hormat itu, dan kita mulai dengan sebuah doa. Itu kan? Kenapa kita harus memulai doa? Kita tahu bahwa di dalam GPIB itu doa sebelum membaca Alkitab itu seringkali disebut juga sebagai doa memohon pimpinan Roh Kudus, begitu. Dan ketika kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus, maka yang kita percaya bahwa Roh itu yang akan memimpin ke dalam segala kebenaran. Roh itu yang memampukan kita untuk mengerti dan memahami apa yang dituliskan atau diberitakan di dalam Alkitab itu. Sehingga dalam tuntunan kuasa Roh Kudus itu kita dapat mengerti dan memahami. Persoalan Dela tadi adalah kadang masih bingung saat banyak baca Alkitab dan menjabarkannya juga misalnya. Oleh sebab itu sekali lagi, secara sederhana maka mau dikatakan kita harus bangun dulu rasa takjub kita terhadap Alkitab itu yang adalah firman Allah, yang adalah cerminan kehadiran Allah, dan kemudian kita dekati dengan doa dan memohon pimpinan Roh Kudus. Saya percaya kalau itu yang kita lakukan, maka kita akan dituntun dan dipimpin. Firman Tuhan katakan bahwa Roh Kudus itu, yaitu Roh kebenaran, akan memimpin kamu ke dalam segala kebenaran. Artinya juga kita akan mendapatkan satu pesan firman Tuhan yang benar, dan itu dapat membentuk
kehidupan kita lebih baik lagi. Saya kira seperti itu. Dan berikutnya, apakah doa itu boleh buru-buru? Nah, gini kan, ya kan? Atau nanti doanya didengar atau tidak, begitu kan? Itu juga jadi persoalan. Buat saya, Dela, soalnya bukan boleh atau tidak boleh, begitu. Karena kan ya cara orang berdoa itu beda-beda gitu. Ya, ada yang berdoa dengan kecepatan mungkin kecepatannya itu 50 km per jam gitu ya. Tapi ada juga yang berdoa dengan 100 km per jam, gitu ya. Oke, gitu ya, Bung ya. Oke, itu bisa saja terjadi begitu. Itu hal-hal seperti itu bisa saja terjadi. Tapi yang mau dikatakan adalah, saya kira acuannya jelas. Kita seringkali ketika kita bicara tentang doa itu, kita seringkali belajar, bukan melegitimasi pikiran kita, tetapi kita belajar dari firman Tuhan. Injil Matius 6 ayat 6 itu jelas. Di sana itu kalimat yang mengatakan masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah. Sesungguhnya itu mau mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita berdoa, kita harus memiliki waktu yang khusus supaya kita bisa lebih tenang, lebih konsentrasi. Artinya juga supaya kita juga tidak buru-buru, begitu kan? Ya, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah. Kita diminta untuk menyiapkan waktu yang khusus. Lalu kemudian dalam waktu yang khusus itu kita tenang, kita berkonsentrasi, kita tidak buru-buru, dan doa yang kita sampaikan juga teratur kepada Allah. Nah, keyakinan kita adalah ketika kita berdoa dengan seperti itu, maka kita meyakini kalau bicara tentang apakah Tuhan akan mendengar atau tidak, saya percaya Tuhan itu Allah Maha Besar, gitu ya, Allah Maha Kuasa. Dia akan mendengar semua doa-doa apa yang kita sampaikan. Tapi persoalannya, apakah doa itu akan diwujudkan atau tidak? Nah, itu yang tidak tahu, gitu kan? Itu hanya Tuhan yang tahu, gitu kan? Hanya Tuhan yang tahu, karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, apa yang paling utama dalam hidup kita untuk Ia jawab. Jadi di dalam kita berdoa, ya kita sampaikan saja. Persoalan itu diwujudkan atau tidak diwujudkan, ya kembali kepada Tuhan, dan kita percaya apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita itu yang terbaik buat kita. Ya, itu mungkin Dela yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Ya, silakan Dela, mungkin ada yang perlu ditambah? Enggak, sudah jelas. Tanyanya gitu ya. Jadi sikap membangun sikap takjub karena memahami bahwa apa yang kita baca itu lebih daripada buku, koran atau majalah. Tapi di situ adalah cerminan kuasa Allah, kan gitu. Nah, itu artinya kalau dalam Alkitab itu ada kata bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi yang lihatnya tuh buku, ini cuma buku dan sebagainya, tapi ketika kita memakai iman, kita melihat bahwa di situ ada kuasa Allah. Nah, itu takjub ya. Jadi ada sikap takjub, itu akan membawa kita untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan melalui firman-Nya itu ya. Begitu kira-kira ya, Bung ya. Ya, saya kira bahwa yang paling penting itu bahwa memperlakukan Alkitab yang berintikan firman Allah itu yang pada akhirnya membuat kita memiliki rasa takjub terhadap Alkitab itu. Demikian, Bung. Terima kasih banyak. Dela, sudah cukup ya, ini? Sudah cukup. Nah, tetap lanjutkan ya Dela ya. Baca Alkitab ya, terus bertekun di dalam firman-Nya, tetap dilanjutkan. Ya, ini tengah-tengah di Sumenep ini, di Madura gitu kan. Nggak besar di sana kekristenan gitu kan, tapi ya gimana, Bung? Ya, Bung Henry, saya izin 30 detik saja, 30 detik ya. Oke, silakan Bung, silakan. Oke. Ya. Iya ya. Dela ya. Iya, Pak Pendeta. Nggak banyak kita di sana, tapi nggak banyak kita di sana memang, tapi Tuhan itu maha besar, dan melalui Alkitab yang ada di samping kita, dekat dengan kita, Dia bisa juga menghadirkan dirinya, firman-Nya yang maha besar itu kepada kita, yang gak seberapa di sana jumlahnya,
tapi Dia yang Maha Besar ada bersama-sama kita. Nah, salah satunya melalui firman-Nya itu. Jadi bertekun di dalam firman Dela, gitu ya. Jadi memang kalau tadi disampaikan oleh Bung Pendeta Roberto, bahwa intinya itu adalah dari kita kepada firman itu, gitu ya. Jadilah ya, intinya dari kita kepada firman itu. Oke, terima kasih Dela sudah bisa berpartisipasi. Salam buat Bapak ya. Ya, siap. Ini Bapak. Terima kasih Bapak Pendeta. Ya, terima kasih Bapak Diaken, luar biasa. Tetap jaga kesehatan, damai sejahtera selalu, sampai ketemu. Ya. Minta doanya terus Bapak Pendeta ya untuk daerah ya. Ya, siap Bapak Diaken Albert. Tuhan berkati. Ya. Terima kasih Bapak Pendeta. Oke, terima kasih Dela. Kita itu ya. Tuhan berkati ya. Besok kerja baik-baik ya. Siap. Baik para pemirsa di Facebook dan di YouTube, tadi kita baru bersama mengikuti realita pertama yang diperhadapkan oleh Saudari Dela, pemudi GPIB di ujung timur Pulau Madura, di Kalianget ya. Itu gerejanya itu di kompleks PT Garam, gitu ya. Dulu jemaatnya sampai puluhan, gitu. Tapi seiring dengan waktu, dengan adanya beberapa kebijakan dari PT Garam, karena dulu banyak jemaatnya dari PT Garam memang, gitu ya, karyawan PT Garam. Lalu terjadi penurunan jumlah jemaat. Puji Tuhan sampai sekarang masih eksis GPIB Jemaat Pancaran Kasih Kalianget, masih tetap eksis, gitu kan, dalam satu persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Amin. Baik, kita tetap menunggu untuk narasumber Bung Pendeta, Bapak Pendeta Roberto M. Wagei. Nah, ini kita jadi bisa bersama-sama ya belajar. Kita jadi bisa bersama-sama untuk mengikuti dari aspek yang personal saja hubungan kita dengan Tuhan itu, bagaimana cara bagaimana cara kita bisa mengisi hubungan kita, batin kita dengan Tuhan. Tuhan menghadirkan firman-Nya dekat dengan kita, kehadirannya secara nampak, secara nyata, dan juga kita imani bahwa ada bersama dengan kita melalui firman-Nya tersebut. Baik Ibu Bapak Saudara, pemirsa, tadi kita masuk di dalam pertanyaan pertama, dalam realita pertama yang diperhadapkan kepada GPIB. Ada realita kedua yang juga sudah ada partisipan yang menunggu di ruang tunggu. Itu beliau seorang pemuda dari Jakarta. Nah, ya kan, seorang pemuda dari Jakarta, dia sekarang sedang menunggu di ruang tunggu. Nah, sebentar ya. Ya, kita bisa langsung ini dulu Pak Pendeta, bisa langsung ke ini? Ya, bisa. Bisa ya? Oke, baik. Oke, Pak Pendeta, terima kasih banyak ya untuk yang realita pertama sudah dijawab dengan sangat luar biasa. Dengan makna secara itu memakai pendekatan spiritual. Wah ya, pendekatan spiritual, memahami buku sebagai cerminan karya Allah, kehadiran Allah, sikap kita yang takjub. Baik, kita sudah kehadiran partisipan kedua, seorang pemuda yang berasal dari daerah timur ibu kota, itu namanya Martin Luther Runtu Waro. Baik ya. Oke, selamat malam Martin. Martin, suaranya oke. Ya. Nah, selamat malam Martin. Malam. Wah, ini ya, ini kelihatan gayanya orang Jakarta. Jam segini aja masih aktivitas di jalanan atau di mana ini nih? Ya kayaknya baru pulang kayaknya nih. Ya kan? Iya. Pemuda GPIB nih Jakarta nih.
begitu kehidupannya complicated. Baik, Martin. Ya, selamat malam. Oke, untuk menghadapkan realita yang kedua kepada teologi GPIB untuk bisa direspon seperti apa. Oke. Silakan Martin, atau mau nyapa dulu boleh. Ya, selamat malam Pak Henry. Pak Henry, Kak Hendy atau Henry aja nih? Nah, apa aja yang menurutmu nyaman di hati lah. Kan, nyaman di hati udah enak. Baik. Dan Pak Pendeta yang di Makassar ya? Ya, Pak Pendeta Roberto. Oh, Pak Roberto ya. Ya, selamat malam Pak Roberto. Ya, ini kalau kami di Jakarta ya, saya khususnya di Jakarta, cenderung ingin bertanya tuh saya ingin bertanya kepada khususnya di sini narasumber, bagaimana GPIB atau pemuda GPIB atau seharusnya gereja GPIB itu melihat sekarang banyak pemuda-pemuda, bahkan bukan hanya pemuda ya, tapi orang tua juga mulai melihat bahwa iman mereka tuh bisa tumbuh dari berkat-berkat yang seperti kalau dikasih kesehatan, kalau dikasih rezeki, kalau dikasih tender tembus, kalau pekerjaan lancar-lancar aja, kalau dapat istri baik, suami baik gitu. Padahal kita sadar bahwa zaman dulu jemaat mula-mula dan rasul-rasul imannya itu begitu besar dan tumbuh bukan dari hal-hal seperti itu. Dari hal-hal yang ya disiksa, dicari-cari, kemungkinan dibunuh besar, bahkan sampai dibunuh pun, gitu. Itu bagaimana GPIB melihat itu dan seharusnya bagaimana melihat itu, terutama terhadap pemuda-pemuda GPIB yang bakal jadi penerus seperti itu. Ya. Bagaimana dia ada yang nawar-nawar, ada apa gereja-gereja yang mengajarkan tentang bagaimana melihat ada fenomena seperti itu, gitu ya. Nah, nampaknya istilahnya Saudara Martin ini kayaknya ngelihat kok kekristenan identik sekarang dengan yang materi, yang senang-senang, yang happy dan sebagainya, sementara para rasul betul. Menderita gitu loh, mengabarkan Injil dan sebagainya. Jadi justru yang menderita itu dianggapnya jadi nggak bagus kan gitu. Gimana? Banyak dosa dia berarti itu kalau hidupnya menderita. Padahal para rasul menderita. Oke. Iya, betul. Ya, oke. Ya, Martin, begini. Ya. Sebenarnya ya, kalau kita lihat dari segi ini ya, perkembangan teologi ya. Ini mungkin agak berat-berat dikit, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ngantar-ngantar kita tidur gitu ya. Ya, karena memang persoalannya sederhana pada saat ini, itu realitasnya gitu ya. Itu realitasnya, persoalannya sederhana di tengah-tengah kehidupan kekristenan, perkembangan pertumbuhan kekristenan. Tapi memang persoalan ini pada akhirnya ketika kita kembali kepada prinsip ajaran dalam Alkitab atau prinsip hidup dari para rasul dari para murid begitu, memang ini jadi masalah. Tetapi memang kalau kita melihat jauh ke belakang dalam perkembangan sejarah teologi, persoalan ini mengemuka itu ya bisa dikatakan catatan-catatan sejarah historis mencatat bahwa sejak atau pasca Perang Dunia Kedua itu persoalan ini muncul begitu, dan kaitannya itu berkaitan erat dengan perkembangan ekonomi global gitu ya. Yang pada akhirnya setelah pasca Perang Dunia Kedua itu sampai di tahun dari 45 sampai 1950 itu mempengaruhi pemikiran perkembangan ekonomi global itu ke wilayah Asia, dan pada akhirnya sudah mendunia pemikiran ini. Yang kita kenal sebenarnya cara berpikir iman itu bisa bertumbuh kalau
dia sukses mendapatkan pekerjaan, dia mendapatkan rezeki, kehidupannya baik, begitu ya. Iya, betul. Nah, sebenarnya inilah yang disebut dengan teologi sukses atau teologi kemakmuran gitu ya. Dan itu memang akarnya dari perkembangan ekonomi global gitu. Walaupun sebelumnya percikan-percikan teologi sukses itu ada, tetapi dia melembaga dalam satu pokok pikiran dan pengajaran itu pasca Perang Dunia Kedua, ketika orang diperhadapkan dengan peperangan, dan pasca peperangan itu lalu kemudian ekonomi berkembang dengan pesat, kebutuhan meningkat, dan orang juga dituntut untuk hidup dalam kemewahan. Nah, pada akhirnya di sisi lain, kehidupan spiritualitas seseorang berada dalam keadaan kosong. Pada akhirnya orang yang menginginkan sukses, ingin berhasil, ekonominya dapat terpenuhi, maka difasilitasi dengan harapan-harapan dalam tanda kutip, teologi yang mengajarkan bahwa ikut Tuhan engkau diberkati, ikut Tuhan engkau akan sukses, ikut Tuhan pekerjaan pelayananmu, apa yang engkau kerjakan dan seluruh kebutuhan ekonomimu dapat dipenuhi. Nah, itu yang pada akhirnya memunculkan begitu, bahwa pertumbuhan iman bersamaan dengan rezeki, materi, kesehatan, jabatan, kekayaan begitu. Nah, itu yang pada akhirnya. Tapi sebenarnya, Martin, kalau kita mau kritisi, sebenarnya orang yang punya pikiran seperti itu imannya tidak bertumbuh. Iya kan? Tidak. Karena pertumbuhan iman seseorang itu hanya Allah melalui kuasa Roh Kudusnya yang menumbuhkan iman seseorang. Begitu. Bukan materi. Materi itu tidak menumbuhkan iman seseorang, tetapi yang bertumbuh di dalam pikirannya, yang bertumbuh bukan iman, tetapi bertumbuh adalah pikirannya, keyakinan yang ada di dalam dirinya, yang meyakini bahwa apa yang ia miliki saat ini, itu semua oleh karena dalam artian bahwa dia semakin rajin beribadah, dia semakin rajin menyembah Tuhan, oleh karena dia yakini bahwa berbagai berkat yang ia miliki, itu yang mendorong dia, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya bukan iman. Imannya sebenarnya tidak bertumbuh orang yang seperti itu. Keinginan dan keyakinan dalam pikirannya yang bertumbuh, atau menciptakan satu ruang, menciptakan satu bagian di dalam pikirannya bahwa saya sukses, gitu ya, oleh karena itu saya beriman, gitu. Padahal tidak, imannya tidak bertumbuh. Makanya seringkali kita dengar orang katakan begini, saya pindah gereja saja soalnya iman saya lebih bertumbuh di gereja sana, gitu kan? Ya, betul. Itu. Karena dia lihat di sana itu bicaranya, kalau engkau rajin berdoa, engkau akan kaya, kalau engkau betul. Begitu, iya kan? Itu yang dilihat. Padahal Tuhan Yesus katakan, ikutlah aku dan pikulah salibmu, begitu. Betul. Ya, jalan orang percaya itu jalan penderitaan, jalan salib. Oleh sebab itu, jangan pernah berpikir menjadi Kristen nanti kaya. Oh, itu pikirannya yang keliru, pikirannya yang salah. Dan benar, saya setuju bahwa Martin, para pendahulu, para rasul, para murid, para pekabar Injil, mereka hidup dalam kesulitan, mereka hidup dalam tantangan, pergumulan, penderitaan, tetapi hal itu tidak menyurutkan langkah mereka untuk terus memberitakan Tuhan dalam ketiadaan dan dalam keterbatasan yang mereka miliki. Nah, ini memang kontra dengan hari-hari belakangan ini. Orang mau memberitakan firman, ya tunggu dulu, fasilitas dulu dong, ya kan? Ya, betul. Ini harus ada itu, harus ada ini. Nah, ini alasannya ada aja. Nah, itu juga jadi kalau nggak nyaman kita nggak bisa kalau misalnya ruangannya nggak besar, kita nggak bisa ada ibadahnya nggak nyaman. Nah, kalau sound sistemnya nggak bagus, firman nggak bisa sampaikan dengan baik, alasannya ada aja gitu. Ya, betul. Jadi memang secara memanage sebuah ibadah penting, tetapi artinya memanage dalam apa yang ada pada diri kita, gitu kan? Betul ya. Berikanlah, persembahkanlah apa yang ada pada diri kita, bukan apa yang tidak ada. Nah, jadi apa yang tidak ada dalam diri kita jangan itu dipaksakan, gitu. Apa yang ada dalam diri kita itu yang kita maksimalkan. Dimaksimalkan. Betul. Nah, jadi
kira-kira seperti itulah. Jadi kalau kita lihat saat ini memang perkembangan teologi sukses atau teologi kemakmuran itu sangat berkembang dengan cepat, dan itu yang laku saat ini. Dalam tanda kutip, jualan yang laku itu. Ya. Tapi itu juga dilatar belakangi oleh keadaan keadaan lingkungannya juga ya, mungkin seperti itu ya. Ya. Iya, tadi kan orang setelah perang dunia memicu adanya pertumbuhan ekonomi besar-besaran, dan itu akhirnya membuat nilai kehidupan sampai nilai dalam kehidupan ekonomi akhirnya juga masuk ke nilai kehidupan religius, kehidupan keagamaan kan gitu jadinya kan. Ya. Jadi caranya ke situ, akhirnya itu yang kemudian menjadi menjadi pondasi dari teologi sukses itu. Ya. Jadi memang kekristenan itu memang dia bagaimanapun dia rentan dipengaruhi oleh gaya hidup di luarnya ya. Gitu ya. Ya itu bisa sampai akhirnya yang dulu rasul-rasul menderita dan sebagainya justru sudah tidak lagi dipandang gitu kan. Iya. Kan gitu. Malah Pak ada beberapa ajaran yang mengatakan itu imannya orang Tesalonika, imannya orang Jakarta beda katanya gitu. Oh gitu ya. Sampai seperti itu ya. Sampai seperti itu loh. Saya ya jemaat itu kan harusnya semakin kesini seharusnya semakin buruk. Ya kalau kita mau lihat standar yang paling baik adalah standar jemaat mula-mula gitu kan. Bagaimana jemaat mula-mula itu melihat ya nyata bahwa kata-kata damai sejahtera yang melampaui segala akal itu ya nyata di mereka. Kalau di kita tiba-tiba datang duit dari langit 1 miliar itu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ya, tapi mungkin catatannya adalah bahwa kita tidak bisa tutupi bahwa memang teologi sukses, teologi kemakmuran ini berkembang dengan pesat gitu ya. Makanya gereja-gereja pun saat ini sudah tidak malu lagi menamakan gerejanya misalnya gereja, ya minta maaf aja, ada yang titik-titik hidup sukses gitu kan. Oh iya. Ada yang gereja, pokoknya macam-macam yang artinya sebenarnya menawarkan sesuatu yang ada di dalam dunia. Itu loh. Yang harusnya yang diajarkan oleh gereja itu mengajarkan sebuah jalan menuju kerajaan Allah gitu kan di dalam Kristus Yesus. Itu ajarannya, bukan menawarkan sesuatu yang ada di dalam dunia, tetapi menawarkan sesuatu yang bukan ada di dalam dunia, gitu kan? Nah, makanya itu tadi yang Martin bilang soal damai sejahtera jelas. Tuhan Yesus katakan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, kutinggalkan kepadamu. Damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu bukan seperti apa yang diberikan oleh dunia. Nah, itu dia. Jadi jangan menawarkan sesuatu apa yang ada di dalam dunia ini begitu, tetapi ajarkan sesuatu, dan gereja harus kuat dengan pemahaman iman seperti itu. Dan GPIB lewat pemahaman imannya itu sangat kuat ketika dia bicara tentang keselamatan, bahwa inilah tugas gereja sebenarnya. Dia bicara tentang keselamatan hari depan, hidup yang penuh dengan pengharapan, tidak menawarkan sesuatu yang praktis bahwa hari ini engkau hidup ikut Tuhan, besok engkau pasti diterima kerja, hari ini engkau ikut besok jabatanmu naik. Tidak seperti itu. Itu yang harusnya kita sebagai gereja kita harus berani menyatakan bahwa itu ajaran yang tidak benar. Gitu ya, Martin. Gitu ya. Oke, Tin, luar biasa tuh, Tin. Bobotnya itu, wah, nggak ada alasan buat kita kemudian harus mengadopsi ajaran-ajaran seperti itu. Karena tadi sudah jelas, bahkan tadi yang terakhir harusnya mengacu kepada itu tadi, damai sejahtera kita itu dari Kristus. Nah, itu dia. Ya kan, titik pangkalnya damai sejahtera dari Kristus. Teologi sukses itu kan damai sejahteranya dari kerjaan lah, pemerintahan lah. Iya, karena kalau saya lihat ya nggak perlu jadi Kristen atau nggak perlu beragama ya kalau mau sukses. Ya kalau dilihat dari tatanan yang sudah ada ya, kalau kita rajin pangkal pandai, menabung pangkal kaya gitu kan, atau ada peribahasa lain, matahari itu buat orang baik juga buat orang jahat, tergantung
orangnya mau keluar rumah atau enggak. Kalau di dalam rumah ya nggak dapat matahari seperti itu kan. Jangan sampai cuma gara-gara punya iman, wah udah pasti dapat kerjaan nih. Percaya Yesus pasti dapat perempuan cantik atau laki-laki tampan lalu punya masa depan cerah kan, seperti itu kan. Aduh, maksudnya rendah banget gitu. Nggak perlu, kalau buat saya itu nggak perlu Tuhan untuk sampai di tahap itu aja nggak perlu Tuhan. Kalau misalnya untuk cuma sukses doang ya, cuma kerjaan bagus lalu dan Oke, Tin. Tes. ya, sorry tadi telepon masuk. Oh ya. Oke, Tin, kira-kira bisa dibungkus? Bisa. Coba aja ya. Oke. Terima kasih ya Martin sudah berpartisipasi ya. Selamat malam, terima kasih ya. Pak Henry, Pak Roberto. Ya, Martin, sampai ketemu ya. Semoga satu hari kita ketemu. Iya, mudah-mudahan ada waktu untuk bertemu ya. Selamat malam Pak Roberto. Ya. Jadi bagaimana Bung? Ada ya panggilan pastoral ya? Iya, betul. Ini minta maaf ini Pak Hen dengan Bung Hen dengan teman-teman dari media Kiamat COVID-19 ini. Ya, inilah pendeta toh. Ya, pendeta di jemaat ketika ada panggilan gitu dalam tanda kutip panggilan ya, ada jemaat yang sepertinya ini dalam butuh didoakan dan memang sudah berapa hari sakit. Jadi saya mohon maaf, saya mohon izin untuk mundur dari perjumpaan. Padahal saya sangat menikmatinya ini. Perjumpaan ini luar biasa ini. Ya, saya pun menikmati Pak Bung punya tanggung jawaban tadi respon luar biasa. Bung, terima kasih banyak Bung ya. Memang bagaimanapun Bung adalah gembala, jadi itu adalah prioritas Bung. Semua memahami, memakai. Terima kasih Bung sudah boleh hadir. Tuhan berkati pelayanan Bung selanjutnya. Apa yang melakukan semoga keluarga dan semuanya bisa baiklah gitu kan, sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan doa kepada Tuhan. Bung sehat-sehat ya Bung. Ya, Bung Hen, makasih ya. Anak-anak juga sehat-sehat, sejahtera semua ya. Selalu sampai ketemu Bung ya. Ya, sampai ketemu. Salam juga buat admin kita ya. Ya, Bung Mamahin. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Terima kasih. Ya. Baik, para pemirsa di Facebook dan di YouTube, barusan saja kita masa saya bilang kehilangan, nggak mungkin dong bilang kehilangan, enggak. Ya, barusan saja kita sudah mengetahui bahwa narasumber kita Bapak Pendeta Roberto Wage selaku gembala mendapat panggilan pastoral yang urgent sehingga beliau mesti ada memenuhi panggilan tersebut. Dan itu artinya bahwa untuk program Kopras Santuy saat ini sampai pada waktu berakhirnya kita tidak lagi bersama dengan, maksudnya pada waktu berakhir, pada jamnya yang berakhir, pada jam yang seterusnya kita tidak lagi bersama-sama dengan Pendeta Roberto Wage. Nah, itu konsekuensi dari seorang teolog. Ya, bagaimanapun dia tidak hanya memahami, menguasai secara teori, tapi juga dia harus hidup di dalam itu, di dalam panggilannya, pengutusannya, kewajibannya, dan tanggung jawabnya. Ya, kita doakan agar segala yang menjadi talenta, karunia Tuhan bagi kehidupan hambanya dapat menjalani segala tugas tanggung jawabnya dengan baik demi kemuliaan Tuhan. Ya, seperti itu Ibu Bapak dan Saudara. Baik, jadi sebenarnya masih ada 2 partisipan lagi nih. Mereka sudah menunggu di ruang yang dipersiapkan dalam Zoom ini. Saya dengar FB sempat ngaco-ngaco ya. Katanya itu karena YouTube ya. Nanti biarlah operator Pendeta Adrian Mamahit selesaikan secara adat. Nah, jadi untuk waktu yang tersisa ini, ya kan, kita masih ada 2 partisipan, jadi kita akan coba diskusi untuk bersama-sama untuk diskusi di dalam ini ya. Ya, saya satu sisi
Nah, ya, nah saya di satu sisi ini sebenarnya tidak dalam posisi untuk ini ya, untuk apa namanya mempersiapkan diri gitu ya dalam menjawab ini. Saya hanya untuk menjadi memediasi gitu kan. Tapi ada firman Tuhan, baik atau tidak baik, gitu kan. Waktunya nama Tuhan harus dipermuliakan. Oke, partisipan kita yang ketiga yang membawa GPIB berhadapan dengan realita, itu adalah saudara Dwiana Kusuma. Nah, ini saya kenalnya namanya Vidi. Cuma kalau namanya Dwiana Kusuma ini, nah kita nggak tahu di mana V-nya, I-nya sih ada, di mana D-nya. I-nya pun cuma 1. Padahal saya kenal namanya Vidi, I-nya 2. Nah, tapi ya nanti kita tanya saja sama pemudi yang bersangkutan. Vidi, bisa unmute di unmute. Lagi. Dah, kedengeran? Baik, Vidi. Hai, selamat malam. Sejuknya. Gimana, Vidi? Ya. Long time no see ya, Kak. long time no see. Iya. Aduh, ya. Maksudnya gitu kan? Betawi aja pakai bahasa Inggris. Betawi boleh sih. Iya. Perkenalkan, nama saya itu Dwiana Kusuma Vidianti. Jadi belakang. Nah, kalau kita di GPIB itu kenalnya dengan Vidi, jadi nama belakang ya. Gitu. Ya. Kenalannya gimana dong, Kak? Saya kenal sama kakak atau kakak kenal sama saya? Pokoknya saya kenal sama Vidi kenal sama saya, jadi Vidi dan saya kenalan kan gitu. Iya, kita langsung aja kali ya. Realitanya apa nih, Vidi? Ada nih istilahnya, suatu kata yang agak menyentil sebenarnya sih dari anak teruna. Kebetulan saya berkenal dengan anak teruna tuh banyak. Nih, apapun yang kita lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan, pasti akan dibuatnya berhasil. Poinnya sih hampir sama narasumber yang sebelumnya nih tadi dari Martin ya. Nah, tetapi terkadang yang kita lakukan selalu saja disalahkan atau gagal dan tidak sesuai dengan kehendak kita. Akibatnya kita jadi kecewa. Nah, jadi yang jadi poin pertanyaannya, bolehkah kita kecewa dengan Tuhan? Terus sama tadi sih agak menggelitik. Karena ini pertanyaannya ini sudah diungkit tadi sama Pak Pendeta Robert, sama narasumber sama yang bertanya sebelumnya. Yang dimaksud dengan iman berpengharapan sama iman ngarep. Nah, iman ngarep itu tadi kan kayak yang tadi dibilangnya, gue nggak perlu Tuhan juga kali kalau cuman ingin sukses. Yang penting lo mau usaha, lo mau nabung, lo pasti kaya, lo mau kerja pasti akan yang penting lo mau berusaha. Tapi kalau kita nggak berpengharapan, ya berarti yang ngarep-ngarep aja, yang ngarep-ngarep lo berhasil, ngarep-ngarep lo kaya. Nah itu sebenarnya boleh nggak sih? Itu. Nah sama sih ada tadi pertanyaan gelitik tentang seorang hamba tadi dari yang bertanya sebelumnya tentang pilih memilih dalam pelayanan. Kebetulan tadi kakak sempat hilang nih gambarnya. Nah, itu pertanyaan itu sebenarnya jadi memicu jadi pertanyaan buat saya ketika seorang hamba di sini adalah kan lagi trennya ini lagi di GPIB tentang pemilihan pengurus Pelkat. Halo? Ya. Ya, tentang pemilihan pengurus dan pelayan Pelkat. Nah, kalau tentang hal milih-memilih dalam melayani. Kan kadang-kadang ya realitanya memang suka milih-milih gitu. Dalam Pelkat ya, kadang di dalam pelayanan secara umum kadang-kadang seorang hamba pun juga memilih. Nah itu konsekuensinya gimana, kita aja sih. Iya, oke Vidi, jadi ada berapa pertanyaan? 100 tuh ya pertanyaannya kayaknya. 100 kata. Unek-unek. Iya, yang pertama itu kan
Nah, itu yang pertama adalah kita yakin dengan firman yang berkata bahwa apapun yang kita lakukan dengan segenap hati itu Tuhan itu pasti akan dibuatnya berhasil, kan begitu? Ya kan? Nah, firman Tuhan tersebut kemudian melihat menjadi sebuah jaminan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti sukses. Betul. Nah, ya kan? Jadi yang pertama adalah firman Tuhan. Tuhan yang berfirman bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan untuk Tuhan itu adalah apa? Pasti akan berhasil. Yang satu lagi keyakinan kita terhadap firman itu. Nah, jadi ada dua nih yang bicara. Yang satu Tuhan, yang kedua kita yang mengaminkan tapi dalam pemikirannya kita. Nah, ini yang pada akhirnya membuat kita seringkali tidak melihat pada sisi Tuhan itu memandang kita berhasil itu seperti apa, rupanya wujudnya, gitu loh. Karena kita terobsesi dengan yang ada dalam diri kita. Kita terobsesi yang memandang bahwa menurut saya berhasil itu adalah yang saya mau itu seperti ini, seperti itu, dan seperti begitu. Nah, gitu. Ya kan? Nah, sementara dalam pikiran Tuhan, dalam rencana Tuhan tidak seperti itu. Gitu loh. Tuhan punya rencana yang lain, dia punya pilihan yang lain. Kemudian untuk yang terbaik bagi anaknya. Karena kita ingat ada firman Tuhan yang berkata, sebelum kamu meminta, Tuhan sudah tahu yang terbaik bagimu. Gitu kan, sebelum kamu meminta, gitu loh. Bahkan di saat kita tidur saja, Tuhan sedang mengerjakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Gitu kan? Nah, di sini sebenarnya kita kecewa ya wajar, manusiawi. Gitu kan, manusiawi. Kenapa saya bilang manusiawi? Karena kita ini bukan robot. Gitu loh. Kita punya perasaan, kita punya pikiran. Dari situ kemudian kita punya cita-cita, kita punya keinginan, itu pasti. Kekecewaan itu memang ya penting, tapi kekecewaan itu mesti dimaknai sebagai satu pengalaman yang dapat membuat kita semakin tangguh ke depannya, semakin kuat ke depannya. Sebagai pemicu ya? Iya, saya ingat dengan pengalamannya Abraham Lincoln misalnya. Kalau tanya kepada orang Amerika, pernah ada sebuah survei yang dibuat, gitu kan, dan itu berkali-kali setiap 20 tahun, 30 tahun survei itu dibuat. Siapa presiden terbesar? Mayoritas warga Amerika berkata presiden terbesar Amerika Serikat sepanjang sejarah Amerika Serikat berdiri itu adalah Abraham Lincoln. Pernah nggak kita tahu bahwa berapa kali kegagalan yang harus dihadapi oleh Lincoln sebelum dia jadi presiden pada usianya yang ke-60-an tahun, 60 tahunan ini? Dia gagal di mana-mana, jadi pengacara dia gagal, jadi wakil rakyat dia gagal, dan sebagainya. Jadi justru kegagalan itu membuat dia pada akhirnya menjadi yang terbaik. Bahkan di saat dia sudah tidak ada pun, apa yang istilahnya ada bahasa ya, gajah meninggalkan gading, harimau meninggalkan belang, manusia meninggalkan nama, kan begitu. Ya kan? 100 tahun setelah Lincoln meninggal, namanya masih tetap dikenang sebagai presiden terbesar dalam sepanjang sejarah Amerika. Itu loh. Jadi menurut saya bahwa itulah ya, bahwa setiap pertama parameter kesuksesan itu kita dengan Tuhan itu belum tentu sama. Yang kedua, kegagalan itu bukan berarti akhir kehidupan. Kegagalan itu bukan berarti tanda bahwa kita tidak akan pernah bisa sukses. Tapi kegagalan adalah sebuah pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi pada kita supaya kita semakin tangguh ke depannya atau semakin baik ke depannya dalam menjemput cita-cita yang telah Tuhan persiapkan bagi kita. Nah, itu kita bisa melihatnya dari sisi itu. Gitu. Jadi ya, intinya boleh ya kita kecewa ya Kak? Tuh. Tapi kecewa yang tidak berlarut. Ya kita namanya juga kecewa, sama yang terlihat aja kita kecewa kan gitu. Ya kan? Seperti itu ya kan. Ya. Ya, menurut dan kesaksian kitab suci itu Yunus loh kecewa sama Tuhan. Iya.
Ya pokoknya dia bilang, Yunus kan nabi, terus kita siapa kan gitu. Nah, iya, maksud saya mau katakan, yang namanya nabi aja bisa kecewa sama Tuhan itu. Ya apalagi kita kan gitu. Tuhan aja bisa nangis kok, kenapa engkau meninggalkan aku? Iya kan gitu ya. Ya kan apalagi kita yang namanya nabi aja kan. Nah, dan bagaimana cara Tuhan merespon kekecewaan itu kan luar biasa. Iya. Kita lihat bahwa Yunus punya parameter kesuksesan tugasnya apa? Niniwe hancur. Itu parameter kesuksesan tugasnya Yunus. Yunus bilang Niniwe itu hancur, itulah parameter sukses saya melakukan tugas. Tapi apa parameternya Tuhan terhadap Niniwe? Diselamatkan lagi, diampuni lagi. Kan udah beda tuh, udah beda. Udah beda memaknai apa? Udah beda melihat wujud kesuksesan kan? Iya. Cara hambanya sama Tuhan. Nah itu maksud saya. Di sini kita bisa belajar untuk kita berserah kepada Tuhan gitu kan, dan kemudian kita melihat segala sesuatu yang terjadi pada kita itu adalah suatu modal personalnya kita yang Tuhan berikan. Apakah itu kemudian membuahkan kekecewaan, itu adalah modal. Ya, karena dengan modal itu Tuhan mau kita tiba pada sebuah titik di mana kesuksesan itu tidak akan pernah kita bayangkan sebelumnya. Ya, yang kita tidak pernah bayangkan loh sebelumnya. Itu ada dalam firman Tuhan, kepada Tuhan yang melakukan segala sesuatu yang lebih daripada yang kita pikirkan. Bayangkan, yang lebih daripada yang kita pikirkan. Nah, menurut saya untuk sampai pada sesuatu yang lebih daripada yang kita pikirkan itu, setialah dalam prosesnya. Iya. Ya, nah itulah seperti itu. Ya, itu ya. Lalu tentang ini ya. Iman, berpengharapan sama iman ngarep. Ya itu tadi menurut saya tadi ya, pengharapan dan ngarep itu ya itu adalah dampak daripada yang tadi. Ada dua, kita berharapnya dapatnya si A, menurut Tuhan yang terbaik si B, kan begitu. Ya kan? Tuhan, saya berharap bahwa si A lah yang jadi jodoh saya. Kata Tuhan, lu kalau si A jadi jodoh lu dijek-injek. Gua kasih yang B deh. Iya kan, kalau lu B, aduh lu rangkul-rangkulan nih sama si B nih. Nah itu loh, jadi apa yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena buat kita yang terbaik itu adalah hari ini dan kemarin. Sementara buat Tuhan yang terbaik itu hari ini dan esok. Oh iya. Kita kan nggak tahu hari esok seperti apa. Tuhan yang tahu. Kita kan bilang, kemarin saya nggak lapar, dia loh yang kasih saya kue. Waktu pas saya kesini dia loh yang gini, perhatian deh dia, kan gitu kan? Pengalaman kita yang membuatnya. Tuhan gimana? Oh enggak, Tuhan bilang, yang saya pedulikan itu hari ini kamu dan hari esoknya kamu. Gitu loh. Jadi itu ya kemudian membuat kita ngarep nggak ada masalah, silakan ngarep, gitu kan? Ngarep boleh-boleh aja, apa sih, ya kan? Cuma jangan sampai ngarepnya kita itu pada akhirnya membuat kita egois dalam melihat egois dalam menerima rencana Tuhan, sehingga akhirnya kita menutup mata kita daripada apa yang sedang Tuhan karyakan bagi kehidupan kita. Nah, karena kita fokus pada ambisi kita, pada obsesi kita, jadi kita akhirnya nggak melihat. Kan ada lagu tuh, berkat Tuhan mari hitunglah. Iya. Akan kagum oleh kasihnya. Nah, kan gitu. Seringnya yang dihitung bukan berkat ya, kutuknya yang dihitung. Si ini, kutuk gua, kan gitu. Berkatnya kagak. Iya. Sumpah serapahnya yang diingat. Iya. Nah, ya jadi itu. Nah, kalau pengharapan itu ya tadi ya. Pengharapan itu adalah tentang, ya tadi pengharapan itu bicara tentang rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Sederhananya seperti itu. Jadi yang tadi saya bilang, saya mengutip sebuah firman itu, bahwa Tuhan melakukan lebih daripada apa yang engkau pikirkan, daripada apa yang engkau harapkan. Nah, itulah lebih yang engkau pikirkan, harapkan itu, apa yang Tuhan lakukan lebih itulah adalah pengharapan. Ya, jadi tentang realita yang sedang Tuhan rancang untuk kemudian kita akan tiba di situ. Nah, itulah pengharapan itu. Semuanya pure Tuhan yang persiapkan. Gitu loh ya. Oke. Pertanyaan berikutnya.
tentang yang ya hamba yang pilih dan memilih. Apalagi kan karena lagi trennya kan lagi pemilihan pengurus sama pelayan nih. Ya, dalam GPIB itu pilih memilih itu adalah sebuah konsekuensi dari kehidupan kita berjemaat itu nggak 1-2 orang, tapi 10, 20, 50, 100 sampai 1000 malah. Nah, sehingga dengan karunia dengan karunia Tuhan kepada GPIB, kepada kita dengan jemaat yang begitu besar, maka ada beberapa orang yang kemudian dipercaya dan dikarunia Tuhan untuk melakukan tugas pelayanannya, menata pelayanan persekutuan dan kesaksian di kehidupan jemaat itu. Jadi, nah untuk bisa menghadirkan orang-orang itu, maka mekanismenya adalah pemilihan. Nah ya, mekanisme adalah pemilihan. Jadi bukan buang undi, bukan pemilihan. Kan gitu, bukan kacang panjang, yang panjang pelayan, bukan. Kan gitu, kan? Nah, nggak ada itu, gitu kan. Cuma tadi bahwa ini dilatar belakangi oleh sebuah kesadaran bahwa gereja kita ini mesti tertata dengan baik. Oleh sebab itu mesti ada beberapa orang yang dipilih untuk fokus dalam penataan tersebut. Karena kita dapatkan dari pemilihan. Nah, kan firman Tuhan juga berkata demikian. Kiranya semuanya dapat berlangsung dengan teratur dan tertib, kan begitu persekutuan itu. Jadi dilihat dari semangat itu. Habis banyak yang bilang saya nggak siap. Ya saya yang bingung. Kalau nggak siap, lalu gimana caranya? Ya, memang betul. Memang betul. Semua orang nggak ada yang siap. Iya. Yang mempersiapkan itu Tuhan. Sebenarnya bukan masalah siap nggak siap, tapi lebih masalah berani atau tidak. Kan gitu. Jatuhnya harus dipaksain ya. Iya, jangan dipaksa juga. Kalau dipaksa nanti, ya kan. Tapi punya keberanian tidak untuk menjawab panggilan itu. Ya kan. Nah itu karena kenapa? Dari keberanian itu menuntut kita untuk berproses dalam belajar, melayani sampai tuntas, sampai selesai masa baktinya. Jadi kita berani untuk belajar. Kan selama ini kita belajar untuk jadi arsitek, kita selama ini belajar untuk jadi itu dan ini dan sebagainya. Tapi belajar jadi pelayan Tuhan itu nggak selesai sampai kita sampai kapanpun. Iya, nggak selesai. Nah, punya kerendahan hati untuk jadi pelajar itu yang sebenarnya butuh keberanian lebih. Iya. Punya kerendahan hati untuk belajar itu. Dan kenapa? Dengan belajar kita jadi tahu kapan saatnya kita bisa bersikap begini, kapan saatnya kita bisa bersikap begitu. Dengan belajar kita bisa jadi tahu mana yang masih kurang untuk bisa kita lengkapi, mana yang kemudian memang menjadi itulah sifat keberadaan kita dan sebagainya. Bagaimana cara kita bisa menerima dan membangun, gitu. Jadi menurut saya ya siap tidak siap ya memang tidak ada yang siap sebenarnya, gitu kan. Sama sepertilah bisa berenang nggak kamu Di? Nggak bisa. Nah, oh ya udah kalau gitu belajar dulu nih buku cara berenang bagaimana. Iya, aku belajar buku berenang sampai bengkok pun nggak bisa, gue tetap berenang kok cuma dengan buku, mesti dicemplungin kan gitu. Berani nggak nyemplung? Berani. Enggak. Enggak. Ya udah nggak bisa. Berani nggak? Berani. Oh ya berani. Udah nyemplung baru di situ kita belajar sampai akhirnya jadi jago renang kan gitu. Ya kan? Jadi jatuhnya modelnya ya tetap harus dipaksakan bahwa kalau kita nggak belajar ya nggak akan sukses. Kalau kita nggak paksakan ya nggak akan ada generasi berikutnya. Gitu aja sih. Ya bagaimanapun gini ya. Kalaupun kita tidak mau, batu-batu pun bisa Tuhan ciptakan untuk jadi pelayan. Batu? Iya. Oh iya. Okay. Itu kan firman kan Yesus ketika datang ke Yerusalem, terus kemudian para rasul minta orang-orang Farisi ahli Taurat bilang suruh murid-muridmu itu diam ketika mereka bersorak Hosana bagi
juru selamat bagi Mesias, ya Hosana bagi anak Allah yang datang, kan gitu. Lalu ahli Taurat dan orang Farisi kan marah, suruh murid-muridku diam. Lalu Yesus bilang, kalau kamu suruh mereka diam, maka Allah akan membuat batu-batu ini yang berteriak. Maksudnya apa? Bahwa ya kalau tidak siap, kalau nggak mau dan sebagainya, ya Tuhan akan menyediakan yang lain. Itu akan memakai yang lain. Gerejanya gereja Tuhan, kok bukan gereja kita. Iya. Gitu. Bukan gereja keluarga ya? Bukan gereja keluarga, ya kan? Iya. Kan gereja kehidupan. Iya. Yang penting bagaimana cara kita bisa masuk dalam pelayanan itu dengan kesadaran penuh bahwa kita ini adalah alat yang Tuhan pakai. Iya. Kira-kira begitu, Vidi. Oke. Terima kasih banyak. Maaf ini saya jawabnya dengan hikmat yang saat ini Tuhan berikan kepada saya. Itu ya. Mantap. Iya. Saya minta maaf ya tadi Pendeta Roberto Wage mohon dimengerti. Enggak apa-apa. Ya. Panggilan pastoral ia adalah gembala, jadi nggak bisa. Iya. Baik. Malam baik. Terima kasih banyak. Ya, salam keluarga, anak, semua ya. Oke, terima kasih banyak. Tuhan Yesus berkati. Ya. Oke, baik pemirsa YouTube maupun Facebook, kenyataan ketiga baru saja kita bersama diskusikan, gitu kan? Saya katakan diskusikan, ya saya memberikan sebuah jawaban respon terhadap itu, tapi itu bukan respon yang mutlak, artinya silakan bisa dikembangkan, mungkin bisa diperdalam lagi atau dilihat dari sudut-sudut pandang yang lain, gitu kan. Tapi ini adalah salah satu bentuk dari tanggung jawab teologi GPIB untuk bisa responsif terhadap realita yang ada. Nah, realita ketiga tadi sudah, sekarang kita masuk ke realita yang keempat. Ada dari pulau tersebar di daerah utara, sebelah utara Indonesia. Baik, oke, ya. Nah, ini dia. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Arus. Ibu Bapak, saudara pemirsa, itu salam khas Dayak, salam khas di Kalimantan Barat. Nah, itu artinya adil Katalino, nah, kan? Adil di bumi, bercermin pada surga. Bacuramin Kasaruga itu bercermin, adil Katalino artinya adil di bumi, Bacuramin Kasaruga dia bercermin pada surga. Basengat Kajubata. Basengat itu apa? Bernapas dengan Tuhan. Bernapas dengan Allah. Nah, itu dia, luar biasa. Baik, malam baik gitu. Akhirnya sudah bisa ya tahu tentang Zoom ya. Ya, akhirnya pengalaman pertama. Iya ya, pengalaman pertama Zoom ya. Nah, terima kasih loh, kita sudah menyediakan waktu, pikiran, tenaga, bahkan memori di HP supaya bisa download dan install Zoom. Ya, sama-sama. Oke gitu. Gimana, semua sehat di sana? Gimana istri? Ya, puji Tuhan sehat. Istri sekarang ngidam. Oh, ngidam? Ya. Wah, selamat ya. Congratulations. Congratulations. Ya. Tokcer ya. Ya, Ibu Bapak Saudara, ini pemuda yang aktif, kritis, dan komunikatif waktu saya melayani di Pospelkes Pontijaya. Nah, ini sekarang Gitoin Pontijaya ketap di Kalimantan Barat. Nah, ini Gito ini sekarang dia sudah pindah di Skadau ya, Gito ya? Git? Skadau ya, nah, Skadau Kalimantan Barat. Kepala cabang Kredit Union. Kepala cabang kan? Sekarang udah turun level. Kemarin mengundurkan diri. Woi. Jadi sekarang di mana? Di Skadau kan? Di Skadau ya.
Masih JCU tapi. Gitu. Gitu. Lanjut. Aduh, ini kayaknya ada gangguan. Gangguannya di mana? Oke gitu. Siap. Ya. Oke gitu. Silakan. Apa realita yang mesti dijawab? Apa realita yang dapat dijawab oleh GPIB? Yang dapat ya mesti dijawab lah ya oleh GPIB ya. Apa tantangan GPIB? Apa realita yang mesti direspon oleh GPIB? Teologinya dari GPIB. Silakan gitu. Ya. Mungkin matiin aja kameranya dulu gitu biar lebih lancar ngomongnya. Cek. Tes. Gitu. Ya, Pak Pen. Ya. Ya. Gimana? Oke, nggak apa-apa, kameranya matikan juga boleh. Oke. Oh ya, saya matikan dari sini. Oke. Oke. Ya, jadi kalau misalnya ada video biasanya suaranya tersendat-sendat kalau sinyalnya nggak oke. Oh gitu ya. Nah, kalau harusnya nggak ada layar mukanya, tapi kalau misalnya ini bisa ditampilkan. Oke gitu, silakan apa yang kira-kira menjadi unek-unek begitu atau menjadi pertanyaan ini yang merupakan realita yang mesti dijawab oleh teologi GPIB ini. Gitu. Ya. Nah, sebelumnya ini ya narasumbernya Pak Pendeta Roberto Wage tidak bisa bersama kita sampai akhir ini karena beliau ada panggilan pastoral di warga jemaatnya, jadi harus melayani gitu loh. Ya. Silakan gitu. Oke, sebelum ke pertanyaan, saya mengagumi Mbak Pen. Ya. Kayaknya cocok mau inilah, buka show sendiri lah, buat show nanti ya. Ini bahaya nih kayak gini nih. Bahaya nggak susah pertanyaannya ini. Iya, Henry Victory Show kan? Ada aja. Ahmad Faris Show kan? Aduh. Ini pelayanan gitu, pelayanan. Oh ya. Saya sebagai bintang tamu atau sebagai narasumber ya? Gitu sebagai partisipan. Oh iya. Oke. Silakan gitu. Pertanyaannya, sekarang tuh kan era digital. Semua orang tuh hampir tahu media sosial kan. Saat ini mungkin kita banyak melihat di media sosial dialog antar umat beragama, perdebatan antar umat beragama. Ada salah satu tokoh yang kita kenal, misalnya seperti Zakir Naik, terus Christian Prince. Ya, ketua Christian Prince. Pertanyaan saya, agama Kristen ini kan agama kasih, ajaran kasih. Orang Kristen kan menganut ajaran kasih. Sikap kita sebagai Kristen sejati menanggapi media sosial sekarang tentang perdebatan antar umat beragama. Begitu ya? Ya. Jadi pertanyaannya itu, realitanya itu sekarang dunia digital ini mempertontonkan kepada kita perdebatan antar agama. Ya. Ya, kayak misalnya di saudara kita Muslim ada Zakir Naik, terus di kita itu ada Christian Prince. Ya. Gitu kan? Nah, jadi bagaimana cara kita menyikapi itu? Ya. Nah, peran gereja terhadap ini supaya maksudnya terhadap orang yang mungkin seperti orang Kristen yang awam, yang pola pikirnya masih mudah terpengaruh. Oh, emang gereja itu dampaknya apa buat kita? Menurut kita apa yang kelihatannya? Dari situ tuh apa sih? Efeknya banyak apa? Efeknya ya orang lalu stigma orang terhadap Kristen negatif. Kenapa negatif? Ya seperti Zakir Naik lah. Stigma orang di luar Kristen ya?
Halo? Halo Gito? 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 Cek, cek, cek. Cek. Oke, gitu. Ya. Dampaknya ya? Dampaknya... Gimana efeknya tuh? Nggak usah jauh-jauh lah. Setahun yang lalu itu ada adik mama saya itu masuk Islam, mualaf ya. Katanya sebenarnya dia masuk Islam ini, katanya dia banyak menonton Zakir Naik di YouTube, kemudian toko-toko mualaf yang lainnya, bahwa misalnya stigma mereka tuh misalnya gini, Yesus itu kan itu bukan Tuhan, Yesus itu kan hanya sebatas nabi. Ya, itulah yang mereka dampaknya ya, iman mereka goyah. Iya. Terus ya. Terus kalau jadi yang dari Kristennya jadi kenapa Christian Prince kenapa? Ya, Christian Prince ini kan kita kenal, dia tuh meluruskan apa yang misalnya pendebat lain katakan, atau stigma orang Islam tuh gini-gini tentang Kristen. Dia tuh meluruskan sebenarnya kan. Tapi justru itu bukan bukan membawa ada sebagian yang misalnya dari Islam lah ya, karena misalnya merasa statement mereka. Halo, Gito. Tes, cek. Nah, ini Kalbar nih, ya kan, Adil Catalinonya nih begini nih. Halo. Ya, lanjut. Terus Christian Prince kenapa tuh merasa apa orang? Ya, maksudnya gini, justru maksud saya tuh dampaknya negatif terhadap itu. Dampaknya yaitu tadi tuh timbul misalnya perdebatan lain lagi. Jadi itu tidak menyelesaikan masalah, kira-kira gitu ya. Gitu. Nah, betul kan? Adil Catalino. Nah, ini jadi sinyal di sana naik turun naik, padahal di Kalbar itu tidak ada gunung, yang ada bukit. Nah, jadi mohon bisa dimengerti oleh para pemirsa di Facebook maupun di YouTube terkait dengan adanya kendala ini ya. Baik, jadi fenomena tentang kehadiran para pendebat ya gitu ya, istilahnya debaters ya. Para debater ini itu ternyata menurut dalam realita yang kita jumpai itu tidak membawa dampak yang positif, justru itu memancing terjadinya konflik selanjutnya. Contohnya tadi dalam keluarganya partisipan berlihat tadi bahwa gara-gara mendengar debater yang ini, akhirnya sesama keluarga ini meskipun imannya beda itu saling merongrong pada akhirnya. Nah, jadi apa sebenarnya yang mau dicapai oleh para debater ini? Itu kan. Ya, ini sebenarnya bagaimanapun merupakan satu fenomena yang muncul sebagai sebuah aksi dan reaksi. Itu karena karena tidak pernah karena
misalnya karena umat muslim merasa kristenisasi itu semakin masif, akhirnya kemudian umat muslim melakukan melakukan pembelaan gitu loh. Nah, sebenarnya ini pada akhirnya pembelaan ini justru kemudian dipakai untuk menyerang kekristenan. Seperti tadi disampaikan oleh saudara gitu. Nah, dari Kristus sendiri pun ketika tahu bahwa dirinya diserang, kemudian melakukan pembelaan, dan pembelaan yang dilakukan pun juga menyerang yang Islam. Nah, bagaimana caranya? Dan di sini kemudian kita sudah lihat bahwa memang pola seperti ini itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi justru malah menambah masalah. Gitu loh. Kita mau melindungi diri, ya kan, dengan menyerang orang. Ini kayak strategi sepak bola aja ya. Pertahanan yang paling kuat adalah menyerang, kan gitu. Ya, kayak strategi sepak bola aja. Nah, tapi dalam hubungan antar beragama ya justru malah membuat tidak menghadirkan damai sejahtera. Gitu loh. Mengapa? Karena pendekatan yang dipakai oleh para debater ini itu pendekatan yang kita nggak bisa hidup sama-sama. Kita nggak bisa. Pendekatan yang dipakai itu bukan pendekatan yang bisa merangkul, bukan pendekatan yang menerima kenyataan bahwa kita berbeda, bukan. Tapi pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yang mengatakan bahwa saya benar dan kamu salah, kan gitu. Atau karena saya benar maka kamu keliru. Atau karena kamu salah maka saya benar. Nah, pendekatannya seperti itu. Apakah ini cocok dengan kondisi kita di saat ini yang hidup dalam kemajemukan? Bagaimana kita bisa terbiasa dengan pola pikir yang dibangun oleh para debater itu? Kita akhirnya melihat saudara kita mesti jadi Kristen, tetangga kita mesti Kristen, ketua RT mesti Kristen, sama saja, dan kemudian kita membenarkan bahwa saudara kita yang Muslim akhirnya harus melihat yang Kristen itu mesti Muslim, yang di Manado Minahasa itu mesti Muslim, yang di Bali itu mesti Muslim. Itu produk daripada pola pendekatan yang dipakai oleh para debater. Dia menjadi benar karena yang lain keliru, yang lain salah. Jadi strategi sepak bola dipakai dalam hubungan antar agama, ya ini kan ngaco. Menyerang adalah pertahanan terbaik, itu kan dalam sepak bola, ya kan. Dan kalau dari kita lihat filosofi sepak bola kan tidak ada mungkin namanya permainan sepak bola kalau nggak ada sparring partnernya, nggak ada lawan tandingnya. Nah, kalau kita pakai pola seperti itu, artinya sama saja dengan mengatakan bahwa saudara-saudara yang berbeda iman dengan kita itu adalah lawan tanding kita, kan begitu. Nah, sementara GPIB sendiri dalam formulasi, dalam rumusan pemahaman iman itu mengatakan bahwa semua yang ada di luar, mereka yang berbeda dari kita itu juga adalah subjek-subjek untuk merayakan keselamatan Allah. Ya, jadi kita sekarang merayakan keselamatan Allah, atau bahasanya kalau dalam pemahaman iman itu ada ya, kita boleh bersama menjalani hidup ini dalam ketaatan kepada Tuhan, tidak hanya kita saja, tapi juga bersama dengan mereka yang di luar kita. Artinya apa? Artinya apa dari adanya rumusan pemahaman iman ini ingin mengatakan bahwa mereka yang di luar kita, yang berbeda dari kita, juga adalah rekan kita, partner kita dalam menjalankan kehendak Allah. Itu saya katakan menjalankan kehendak Allah itu
tafsiran sederhana saja dari merayakan keselamatan Allah seperti yang tertulis dalam rumusan pemahaman iman GPIB yang sekarang lagi terus berproses ditetapkan nanti. Kita udah bisa masuk? Gitu? Nah, belum bisa masuk ya. Jadi tadi kayak Christian Prince atau siapa? Zakir Naik. Ini pola pendekatan debater ini kalau dalam sudut pandang GPIB tidak akan bermanfaat positif dan konstruktif. Ya, tidak akan bermanfaat, tidak akan membangun kita dalam hidup sebagai satu komunitas, satu bangsa, apalagi kita bicara soal kemerdekaan ya, sebagai satu bangsa yang mana kemajemukan itu adalah anugerah. Masa kita menghayati anugerah dengan saling melawan dan saling bertanding, kan gitu. Dengan melihat yang lain sebagai lawan tanding kita. Masa bisa begitu? Makanya dalam pemahaman GPIB itu sudah menyatakan bahwa kita merayakan keselamatan Allah, kita melakukan kehendak Allah itu bersama dengan yang lain, artinya bersama dengan yang di luar kita. Jadi mereka pun adalah para pelaku-pelaku, subjek-subjek untuk melakukan kehendak Allah. Jadi bukan hanya kita saja. Nah, nggak bisa hal ini diterapkan kalau pola pendekatan kita atau pola cara pandang kita terhadap pemeluk agama lain itu memakai pola pendekatan para debater. Tidak akan bisa. Ya, tidak menyelesaikan masalah, justru malah nambah masalah. Jadi solusinya apa? Nah, ini menurut saya solusinya, ini saran menurut saya. Menurut saya solusinya adalah bertekunlah pada firman Tuhan dan pada pengajaran gereja. Bertekunlah pada firman dan pada ajaran gereja. Jadi jangan pakai ajaran yang di luar gereja ya untuk kemudian menghakimi ajaran itu. Kita pakai pemahaman yang di luar kita untuk menghakimi pemahaman itu. Itu tidak menjawab masalah. Terus jadi janganlah misalnya kalau gitu sudah bisa masuk gitu ya. Jadi janganlah kemudian bagaimana caranya kita menyatakan bahwa Isa itu adalah Allah? Misalnya begitu kan. Nah terus kemudian kita pakai Quran sebagai alasannya. Ya nggak nyambung. Gitu loh. Ya kan. Atau enggak misalnya kita bilang mereka tanya bagaimana cara mengatakan bagaimana caranya kita bisa membenarkan diri kita bahwa kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal itu adalah benar. Dan kemudian kita pakai alasannya dengan mengatakan bahwa yang bilang nggak benar siapa? Yang bilang nggak benar itu justru yang nggak benar. Nggak bisa kayak gitu. Oh, kitab suci ini bilangnya nggak benar. Kitab suci itu emang benar. Nggak benar itu kitab suci itu. Salah semua. Ya nggak bisa begitu. Gitu loh. Jadi sekali lagi bahwa caranya adalah bagaimana kita terus bertekun pada firman dan pada pengajaran gereja. Makanya salah satu upaya juga daripada angkatan kami ini adalah membuka ruang virtual ini untuk kita mengekspos teologi GPIB supaya semua bisa mengaksesnya dengan sederhana dan juga dia realistis, artinya dia respon terhadap realita. Nah, jadi para pemirsa, itu yang menjadi tanggapan saya saat ini dari yang tadi disampaikan, dari realita yang tadi disampaikan oleh saudara saya Gito yang ada di Sekadau, Kalimantan Barat. Dan sepertinya Gito sendiri pun tidak bisa bersama saat ini karena ada gangguan signal. Dan terima kasih banyak. Mungkin
inilah yang bisa yang bisa kita pelajari dan kita terus kembangkan. Tentunya harus kita kembangkan gitu kan dalam proses kita beriman seterusnya sampai Tuhan memanggil kita kedua kali. Nah, terima kasih kepada narasumber, terima kasih kepada para partisipan, terima kasih telah turut berpartisipasi untuk menghadirkan teologi GPIB secara responsif, merespon realita yang ada melalui media virtual yang saat ini Tuhan perkenankan boleh kita akses bersama. Kiranya semua tetap sehat, Tuhan menyertai dan memberkati, berada dan sejahtera Kristus senantiasa melingkupi dan memenuhi kehidupan ibu bapak saudara dengan keluarga. Demikian acara Kopral Santuy episode ketiga pada saat ini. Mohon maaf dengan kelemahan yang kami miliki, dengan kesalahan yang kami punyai. Segala saran dan kritik bisa diberikan, boleh melalui kolom-kolom chat dan sebagainya untuk perbaikan ke depan. Tapi sesungguhnya ini semua dilakukan sebagai pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan dan gerejanya yang ada di dunia. Salah satunya adalah GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya akhiri dengan sebuah nyanyian dan pujian. Sampai jumpa dalam program-program berikutnya dari Panitia Kiamat COVID-19 Penguin Angkatan Vikariat 2012 GPIB. Ada hari Jumat ada PA virtual, Sabtu ada rekaman seduh firman, dan nanti minggu depannya Kopral Santuy. Imajinernya lagi sedang ngadat karena Telkomsel kebakar, jadi ngadat kayaknya. Ya, demikian. Sekali lagi terima kasih banyak untuk perhatiannya, untuk partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati dimanapun saudara Bapak Ibu berada.